Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Hosea pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah cinta kasih setia Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Sewajarnya bahwa tidak ada seorang pun umat manusia ciptaan dan kepunyaan Allah ini berharap akan mengalami suatu pengkhianatan, baik oleh sahabat, saudara, ataupun pasangan hidup suami atau istri. Mari kita coba bayangkan, ketika seseorang yang kita cintai dan kasihi dan sayangi itu mengkhianati, bagaimanakah respons kita? Kemungkinan besar kita akan marah, sedih, atau dapat saja kita hidup berputus asa. Maka sekarang coba kita bayangkan kembali hal ini yang terjadi pada Allah Yahweh, Allah Israel itu. Bagaimanakah Allah Yahweh akan menjawab kenyataan itu? Kitab Nabi Hosea menceritakan tentang pengkhianatan umat Israel, umat pilihan Allah itu terhadap Allah Yahweh, di mana mereka berzinah rohani, menyembah berhala. Allah jelas marah, namun di dalam kemarahannya, dalam kemurkaannya itu, cinta kasih Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub atau Allah Israel ini tetap tersedia bagi umat pilihannya itu. Nabi Hosea lalu diperintahkan Allah Yahweh, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah itu. Di awal kitab Hosea, sebetulnya Nabi Hosea sudah diperintahkan untuk mencintai Gomer, perempuan sundal itu. Dari sisi manusiawi adalah tidak mudah bisa dan dapat kembali mencintai seseorang yang adalah istri maupun juga suami yang telah mengkhianati cinta kasih sejati kita. Di dalam seluruh aspek dari kehidupan umat ciptaan dan milik Sang Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita itu sendiri, sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Allah Bapa kita, adalah cinta kasih agape yang memberi pengampunan sebagaimana yang ditunjukkan sejak kelahiran Tuhan Yesus, sejak Natalnya di muka bumi. Nabi Hosea harus menerima Gomer, perempuan sundal, apa adanya dan wajib mencurahkan cinta kasih kepadanya. Cinta kasih yang bukanlah hanya terbatas pada perkataan saja, tetapi diwujud nyatakan di dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatannya. Nabi Hosea taat dan setia menjalankan tugas tanggung jawab kenabiannya itu, sehingga ia dimampukan untuk pergi mengambil perempuan Gomer itu dengan membelinya lalu membawanya pulang kembali. Kisah Nabi Hosea ini merupakan miniatur dari cinta kasih Allah yang begitu besar terhadap umat Israel yang lama maupun juga umat Israel yang baru seperti kita kini dan di sini di dalam hidup kita. Sekalipun berkhianat dengan perzinahan rohani umatnya ini, tetapi Tuhan Allah Bapa kita itu tetap mencintai, mengasihi kita sebagai umat pilihannya maupun kita semua yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini sampai di masa yang akan datang, sampai Maranatha kelak. Di dalam anugerahnya, Allah Bapa kita itu menuntun seluruh umat miliknya kembali ke jalan
kebenaran, dan hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya harus kita akui bahwa ada begitu banyak sekali perbuatan kita umat manusia ini yang sangat menyakiti hati Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh umat manusia berharap bahwa dirinya secara pribadi atau keluarga tidak menghendaki dikhianati, akan tetapi sadar atau tidak sadar, kita umat manusia ini terlalu sering mengkhianati Tuhan Yesus dengan selalu saja memprioritaskan dirinya sendiri, mengutamakan harta kekayaan, atau bahkan menomorsatukan juga menyangkut tujuan hidup yang salah, yaitu harta benda itu seolah-olah bisa menghidupinya. Bahkan harus sadar secara penuh bahwa Sang Pemilik atas diri kita umatnya ini tidak pernah menghendaki seperti itu. Kita harus utamakan untuk mengasihi Allah daripada mengasihi hal-hal yang sifatnya menghambat kita untuk mengasihi Tuhan Pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita. Apabila kita tahu bagaimana sakitnya jika kita dikhianati oleh yang mencintai dan yang mengasihi kita, maka marilah kita berusaha untuk tidak menyakiti hati Tuhan Allah Bapa kita. Namun apabila kita telah melukai hati Tuhan Yesus dengan perbuatan dosa, maka kita harus segera bertobat kepadanya. Kini persinan-persinan yang bersifat menyembah, mengutamakan Allah lain, harus kita rubah untuk hanya mau menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini kami diingatkan kembali, apalagi kami berada pada masa-masa penghujung dari hari-hari yang akan kami lalui sebagai tahun yang lama 2021 menjelang hari-hari di tahun yang baru, tahun 2022 nanti. Kami mohon campur tangan Tuhan agar kami boleh dibebaskan dari kuasa penyembahan berhala. Bapa yang Maha Baik, sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.